Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lagi jadi trending topik. Nah, usut punya usut, usai peresmian Masjid Al-Jabar yang saat ini menuai kontroversi adalah soal pembangunannya yang menggunakan dana APBD 1 triliun rupiah. Benar nggak sih menyalahi aturan? Yuk kita diskusi. Sejak peresmiannya, Masjid Al-Jabar berulang kali jadi bahan perbincangan. Megah, mewah, ikon baru di Provinsi Jawa Barat. Tapi nggak cuma sampai di situ, masih ada lagi yang dibahas setelah masjid ini dibuka untuk umum. Yaitu soal masyarakat yang malah nyampah di sekitar lingkungan masjid. Sampah berserakan, dibuang kemana-mana, bahkan termasuk ke kolam-kolam yang ada. Gak cuma jadi tempat buang sampah, ada juga anak-anak yang malah berenang di dalam kolam masjid raya. Waduh. Udah selesai masalahnya, masyarakat diminta gak mengulangi lagi. Rame lagi jadi bahasan. Bahkan kali ini Ridwan Kamil sampai jadi trending topik. Ada apa sih? Ini awal mulanya warganet mempertanyakan penggunaan dana APBD Jawa Barat 1 triliun rupiah untuk pembangunan Masjid Al-Jabar. Langsung menuai reaksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan bahkan nih keduanya masih saling lempar argumen di kolom komentar. Sebelum ikut terpancing dalam diskusi panasnya, yuk kita lihat dulu proyek pembangunannya. Proyek pembangunan Masjid Al-Jabar termasuk dalam proyek pembangunan multi-years atau tahun jamak. Sudah dimulai pada tahun 2017, saat itu Gubernur Jawa Barat masih dipegang oleh Ahmad Heriawan. Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dananya diambil dari APBD Jawa Barat tahun 2018, 2020, dan 2021. Nah terus gimana sih aturan penggunaan APBD untuk pembangunan rumah ibadat? Kita lihat dulu dasar hukumnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006. Di pasal 26 ayat 2 menyebut pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten kota didanai dari dan atas beban APBD kabupaten kota. Jadi kalau ditanya soal legalitasnya, ya sah-sah aja, tapi gimana menurut pakar kebijakan publik? Apa sependapat? APBD itu bisa saja diperuntukkan untuk rumah-rumah ibadah termasuk masjid ya di dalamnya. Nah, hanya idealnya nih kalau bicara ideal ya. Jadi dana APBD mestinya hanya sekedar pemantik saja gitu ya, pemantik. Kemudian berikutnya misalnya dari berbagai komponen masyarakat ya bahu-bahu antar umat Islam membangun masjid itu jauh lebih elok. Nah, lebih elok ya. Meski begitu dari sisi regulasi sebenarnya tidak salah karena APBD ini juga disahkan oleh DPRD ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab Pak Gubernur tapi juga DPRD yang merupakan representasi wakil dari rakyat. Sah sih, tapi nggak elok atau nggak etis. Karena gimana pun pemimpin daerah punya tanggung jawab bijak memaksimalkan APBD untuk kepentingan semua golongan masyarakat. Karena APBD itu bersumber dari masyarakat banyak gitu ya. Jadi idealnya memang peruntukannya tidak untuk satu golongan tertentu gitu. Kalau kaitan dengan Masjid Al-Jabar itu kan berarti hanya kelompok agama tertentu kan, dan itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi penganut agama yang lain gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam APBD itu adalah banyak pihak-pihak yang artinya masyarakat yang beragam itu membayar pajak gitu. Karena sampai nilainya sampai 1T kan, berarti kan sebenarnya kan ada prioritas yang lain kan gitu, misalnya untuk pembenahan transportasi publik misalnya, atau untuk pembenahan bangunan infrastruktur lainnya seperti jalan misalnya di Jawa Barat kan masih banyak juga yang membutuhkan begitu, atau untuk program pengentasan kemiskinan misalnya yang lebih langsung kepada masyarakat karena terdampak samping karena terdampak COVID juga terdampak kenaikan BBM dan kenaikan inflasi yang fluktuatif sekarang ini misalnya.
Pembangunan fisik memang sering dikaitkan dengan kemajuan satu daerah sampai keberhasilan pemimpinnya. Tapi apakah ini jadi indikator daerah maju? Gak satu-satunya. Pembangunan sumber daya manusia sampai terwujud warga yang sejahtera dan berpikiran terbuka, saya rasa juga gak bisa kita kesampingkan. Makasih udah diskusi.